sekolah-sekolah pelayanan menurut tahun gereja yang ada di gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, sebagai pita simbolis pelayanan firman. Karena itu pakailah sekolah ini dalam memimpin ibadah-ibadah jemaat kami dengan warna-warni sekolah ini sesuai dengan tahun gereja yang digunakan oleh gereja kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan menasihati saudara-saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Bertanggung jawablah atas pelayanan firman dalam ibadah jemaat, dan dasarkanlah segala tugas saudara bahkan seluruh kehidupan jemaat atas kesaksian firman Tuhan. Berikanlah pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat sesuai dengan kesaksian firman Tuhan. Sambutlah para diaken dan pendatua dengan sukacita, terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab, doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka supaya jemaat kami Immanuel Talawan, wilayah Talawan semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya. Silakan. Tuhan, firman Tuhan berdasarkan yang dikeluarkan oleh bidang APP Sinode Bening dalam Yohanes pasal 1, Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 hingga 14. Mari kita membaca bersama-sama firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya tidak menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Allah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak meneranginya. Ia datang kepada milik dunianya, tetapi orang-orang dunianya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dimenangkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian saudara-saudara, semua kita sungguh berbahagia hari ini dalam sukacita perayaan Minggu Advent keempat, sekaligus sebagai gereja Tuhan dalam pelantikan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat dan peneguhan pelayan khusus Diaken Penatua periode 2022-2026. Semua ini karena Tuhan yang boleh mengantar perjalanan gereja Tuhan, sehingga kita boleh berada baik dalam suasana syukur, pelantikan dan peneguhan, tetapi juga manakala kita berada di masa Advent, masa kita
untuk berada menyambut kedatangan Tuhan sebagai Sang Mesias. Semua umat Kristen akan merayakan perayaan-perayaan ini, termasuk kita yang ada di sini. Natal yang sedang kita nanti-nantikan adalah sebuah kelahiran. Tetapi sebagai manusia, kita jangan salah artikan ini Natal. Jangan orang pikir karena 25 Desember hari Natal, hari kelahiran Tuhan, orang samakan dengan perayaan ulang tahun manusia. Tanggal 25 itu berarti bertambahnya usia, ya kan, Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang menghitung demikian. Tetapi saya mau katakan, kita imani Yesus itu adalah sosok yang kekal. Ia ada sebelum penciptaan. Dan karena itu ketika kita ada dalam masa Advent dan merayakan Natal, bukan karena umur Yesus bertambah saudara, tetapi ini suatu ungkapan syukur bahwa Allah bersedia menjadi manusia, tinggal di antara kita, dekat dengan kita, dan Dialah Immanuel yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena itu Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam diri Yesus Kristus kita melihat sifat Allah, bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika kita memahami bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, ya, berarti kita mengenal sifat Allah, bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Dialah Yesus, manusia sejati yang memahami pergumulan saya dan saudara-saudara. Yesus adalah manusia yang solider, merasakan apa yang kita rasakan, peduli dengan kehidupan sesama. Karena itu kita bersyukur, orang memuji Tuhan, memuji firman yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan karena itu semua orang percaya di dunia tetap berpaut kepada Tuhan. Firman ini saudara-saudara betul-betul telah menjadi manusia. Kita adalah saksi sama dengan Yohanes, memberitakan ini sebagai kesaksian bagi dunia bahwa Allah menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan peristiwa datangnya terang Tuhan adalah prakarsa Tuhan sendiri, bukan prakarsa dunia, bukan prakarsa manusia, karena keselamatan itu berlaku secara universal. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.